hasil temuan dalam kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi yang melibatkan 6 oknum prajurit TNI di Kabupaten Mimika, Papua. Dari temuan Komnas HAM diduga ada unsur perencanaan pembunuhan dalam tindak pidana mutilasi ini. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsari mengatakan adanya bukti komunikasi dan kesesuaian terkait perencanaan pembunuhan serta mutilasi tersebut. Dari bukti inilah Komnas HAM menilai memang ada perencanaan pembunuhan oleh para pelaku. Komnas HAM mendapati ada dugaan penyiksaan, kekerasan hingga merendahkan martabat manusia yang sudah dilakukan para oknum prajurit ini. Sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 19 saksi, mereka diantaranya adalah penyidik Polres Mimika, Satgas Polda Papua, penyidik Pos Pomat, penyidik Pomdam Cendrawasih, kemudian penyidik Subden Pom Mimika, penyidik Satgasus Polda Papua, serta penyidik Polres Mimika. Dari keterangan yang diperoleh, BK mengungkapkan bahwa seorang pelaku bahkan memiliki senjata rakitan. BK juga menemukan adanya informasi mengenai praktik penjualan amunisi oleh anggota Brigif R20 IJK pada tahun 2019. BK Ulung Hapsari mengatakan keluarga korban kasus mutilasi di Mimika meminta para pelaku dihukum mati. Pihak keluarga juga menolak adanya pelabelan para korban sebagai simpatisan atau anggota KKB. Sampai saat ini dilaporkan 6 anggota TNI AD yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah 2 perwira infanteri yakni Mayor Infanteri HF dan juga Kapten Infanteri DK. Anggota TNI AD lain yang menjadi tersangka adalah Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan juga Pratu R. Sementara 4 tersangka dari kalangan sipil, yakni APL alias J, DU, R, dan juga RMH. Untuk tersangka sipil ditangani oleh pihak kepolisian. Selain itu terdapat juga 2 orang anggota TNI AD yang masih diperiksa karena diduga ikut menikmati uang para korban yang telah dirampok para tersangka berjumlah 250 juta rupiah. Para tersangka ini diduga sudah berniat merampok para korban, yakni dengan memancing keempat korban dengan iming-iming menjual senapan serbu AK-47. Yang kemudian mengarahkan pada peran saudara Roy Martin Howai yang sampai saat ini statusnya masih DPO dari pihak kepolisian. Itu kira-kira proses yang pertama yang dilakukan dalam pemantauan dan penyelidikan dari peninjauan lokasi. Yang kedua adalah permintaan keterangan dan informasi. Hingga laporan ini disusun, tim pemantauan dan penyelidikan telah memeriksa 19 orang saksi yang terdiri dari penyidik Polres Mimika, Satgas Polda Papua, penyidik Puspomat, penyidik Pomdam 17 Cendrawasih, penyidik Subden Pom Mimika, penyidik Satgasus Polda Papua, penyidik Polres Mimika, keluarga keempat korban. Jadi kami sudah meminta keterangan dari keluarga dari 4 korban yang ada. Terus kemudian 6 orang pelaku anggota TNI dan 3 orang pelaku sipil. Jadi kan ada 10 ya, ada 10, 6 anggota TNI dan 3 warga sipil. Satunya saudara Roy masih DPO sampai saat ini. Nah, dari pihak kepolisian pada pokoknya menerangkan antara lain soal kronologi peristiwa dan detail dari tempat kejadian peristiwa atau TKP. Kemudian juga informasi terkait kondisi dan luka pada jenazah korban. Informasi proses pencarian korban dan identifikasi korban. Jadi ini soal proses-proses yang dilakukan oleh kepolisian. Kemudian juga ini yang penting saya kira menjadi highlight dari Komnas adalah informasi dugaan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat manusia sampai hilangnya nyawa. Jadi ada dugaan penyiksaan, kekerasan dan juga perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ini kalau kawan-kawan membaca Convention Against Torture, di sana
intinya di sana. Terus kemudian bagaimana proses penegakan hukumnya? Yang lain adalah kami mendapat juga bukti komunikasi dan kesesuaian terhadap perencanaan. Artinya ada bukti-bukti yang didapat dari handphone dan kemudian memang ada dugaan perencanaan. Kemudian informasi juga salah satu pelaku mengenal baik setidaknya dengan salah satu korban. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba-tiba turun dari mobilnya di Tol Bawen Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Senin 19 September. Hal ini dilakukan Ganjar Pranowo karena ia melihat adanya warga yang membakar ladang di dekat jalan tol. Inilah detik-detik kala Ganjar Pranowo keluar dari mobil dan setengah berlari mendatangi warga yang sedang membakar. Tampak kepulan asap membumbung dari arah yang didatangi Ganjar. Ganjar pun mendatangi tempat tersebut. Ia menegur warga yang sedang membakar sampah di ladang di dekat Tol Bawen Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga yang membakar ladang tersebut mengaku tak tahu dampak fatal yang disebabkan oleh perbuatannya. Ganjar pun meminta pada warga yang melakukan pembakaran untuk segera memadamkan api dengan air. Respons Ganjar Pranowo soal adanya pembakaran ladang ini menyusul insiden kecelakaan beruntun yang sebelumnya terjadi di Tol Pejagan Pemalang Brebes, Jawa Tengah pada Minggu 18 September kemarin. 8 kendaraan terlibat kecelakaan hingga memakan 1 korban tewas karena adanya asap tebal bekas pembakaran areal persawahan hingga jarak pandang terbatas. 19 korban mengalami luka-luka pasca kejadian tersebut dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan kan menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, nah, termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya. Jadi saya berhenti ngelihat untuk segera menghentikan. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat, mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kalau disiram kan cepat nih, langsung mati ini. Ya. Dan diminta kalau nanti ketahuan orangnya dia disuruh. Tapi saya minta untuk didata orangnya ini, biar nanti kita tahu untuk melakukan edukasi. Tapi saya tanya ya, saya nggak tahu Pak gitu. Maka saya ceritakan kondisinya itu bisa berbahaya. Nah, inilah yang saya minta agar masing-masing ada di sini ya lurahnya ya, terus kemudian RT-nya, tokoh masyarakatnya untuk mengingatkan di sekitar tol jangan sampai ada. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut mendapatkan bantuan dari seseorang yang dikatakan sebagai kakak asuh agar mendapatkan vonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini diutarakan oleh Muradi, mantan penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Muradi yang juga guru besar politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung itu mengatakan kakak asuh yang dimaksud merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun atau yang masih aktif sebagai anggota Korps Bayangkara. Dalam kasus Brigadir J, Muradi mengatakan ada 3 tipe orang atau pihak yang diduga terlibat di dalamnya. Mereka yakni pelaku langsung, orang yang terlibat langsung, dan orang yang tidak terlibat langsung namun ikut ada di dalamnya. Muradi menyebut sosok kakak asuh ini mencoba melobi petinggi Polri agar dapat meringankan hukuman untuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Muradi menambahkan sosok kakak asuh Verdi Sambo ini masih aktif dan mempunyai posisi strategis di Polri. Karenanya ia cukup punya kekuatan. Sosok kakak asuh tersebut sampai saat ini masih membela Verdi Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Untuk itu Muradi meminta pada kepolisian agar tak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini. Pasalnya menurutnya tugas dan jabatan institusi kepolisian sama dengan yang ada di tentara yang bekerja dalam garis komando.
Muradi menyampaikan langkah pengusutan keterlibatan para senior kepolisian ini penting agar proses persidangan kasus Verdi Sambo berjalan dengan lancar dan juga transparan. Viral video seorang suami yang menggerebek istrinya yang diduga berselingkuh dengan oknum anggota polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut, sang istri seakan tak terima direkam, bahkan mengaku penyebab perselingkuhan karena dirinya telah diusir dari rumah. Ia mengamuk dan mencoba menghalangi sang suami yang merekam gambar oknum polisi dengan dirinya. Sementara itu, sang oknum polisi terduga selingkuhan tak mengeluarkan satu kata apapun. Ia terdiam dan hanya berusaha menghindar saat dirinya terus disorot kamera. Beberapa jam berselang, pengunggah video viral tersebut kemudian membagikan foto-foto kala dirinya berada di SPKT Polda Sutra. Pria berinisial ST itu melaporkan dugaan perselingkuhan sang istri ke SPKT Polda Sultra pada Senin 19 September. Petugas SPKT Polda Sultra juga saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dugaan perselingkuhan seorang wanita bersuami dengan oknum anggota polisi. Pelapor yakni ST melaporkan sang istri berinisial AS atas dugaan perzinahan dengan anggota polisi berinisial Brigadir OJ. Oknum polisi tersebut bertugas di Polsek Moramo, Kabupaten Konsel Provinsi Sultra. Bahkan secara belak-belakan sang suami juga turut menyebutkan tempat tugas sang oknum polisi. Diketahui peristiwa itu terjadi di kawasan Pasar Panjang, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Bongkoea, Kecamatan Wawa, Kota Kendari pada Minggu 18 September. SA mengatakan dirinya mendapati istri berselingkuh seusai melakukan pengintaian sejak Sabtu malam.
Sebuah video anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang meminta sejumlah uang pada grup pengamen angklung jalanan viral di media sosial. Anggota tersebut meminta uang dengan dalih keamanan bagi grup pengamen tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik itu, seorang pengamen mengambil uang dari kantong plastik, lalu berjalan mendekati mobil Innova Silver yang berhenti sekitar 5 meter dari pengamen itu. Dalam narasinya, uang tersebut diberikan untuk seorang anggota Satpol PP yang mengemudikan mobil. Begitu mendekati mobil, pintu mobil tersebut terbuka lalu menadahkan tangan, sementara sang pengamen langsung memberikan uang. Saat dihubungi via telepon, Jen membenarkan adanya pungli yang dialami grup musik mereka. Jen mengaku peristiwa itu terjadi di traffic light Jalan Soekarno-Hatta, wilayah Kecamatan Sukarame, pada Jumat 16 September kemarin. Jen menuturkan saat itu sang anggota Satpol PP beralasan uang keamanan, hingga Jen menyerahkan uang Rp100.000. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung Ahmad Nur Rizky membenarkan anggotanya yang terekam video tersebut. Menurut Rizky, pihaknya sudah memanggil dan memintai keterangan serta klarifikasi atas video itu. Rizky pun meminta maaf pada pengamen angklung selaku pihak yang telah dirugikan. Rizky memastikan kejadian serupa tak akan terulang kembali. Polres Garut telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus perobohan rumah milik seorang warga di Kampung Haurusea, Desa Cipicung, Kecamatan Banyoresmi, yang dilatar belakangi utang piutang. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan, dalam kasus perobohan rumah milik Undang tersebut, Undang membuat 2 laporan, yakni perusakan rumah dan juga penggelapan tanah. Wirdanto mengatakan salah satu tersangka yang diamankan merupakan kakak kandung dari Undang, yang juga terlibat kasus penggelapan tanah. Para tersangka sendiri menurut Wirdanto akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 170 Jungto pasal 55 dan 56 serta pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara kakak kandung pelapor akan dijerat pasal 385 KUHP terkait penggelapan tanah. Wirdanto mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk menyelesaikan masalah pembongkaran rumah dan juga penggelapan tanah terlebih dahulu. Wirdanto menceritakan kasus ini sendiri berawal dari Undang yang menjadi pelapor yang meminjam uang pada seorang tersangka yakni A sebesar 1,3 juta rupiah. Namun sejak Januari 2022, Undang tak lagi sanggup membayar cicilan dengan bunga pinjaman sebesar 35% pada A. Sejak Januari itu pula Undang dan istrinya pergi ke kota Bandung mencari pekerjaan agar bisa membayar utang serta bunganya. Pada tanggal 10 September, Undang mendapatkan kabar bahwa rumahnya telah dirobohkan oleh orang yang memberinya pinjaman uang, sehingga pada 15 September Undang pun pulang dan melihat rumahnya sudah rata dengan tanah hingga berujung melaporkan kasus ini ke kepolisian. Wirdanto mengakui sebelum melakukan pembongkaran, orang yang memberi Undang pinjaman uang sempat melakukan transaksi pembelian tanah dan rumah yang surat-surat kepemilikannya atas nama Undang. Namun transaksi dilakukan bukan dengan Undang, melainkan dengan kakak kandung Undang yang saat ini juga menjadi tersangka penggelapan. Kemudian atas dasar laporan tersebut, setelah dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, kami akhirnya menetapkan tersangka dari kasus 170 KUHP atau pengerusakan secara bersama-sama
jungto pasal 55, 56, dan juga jungto pasal 406. Termasuk juga adanya laporan polisi dari pihak korban yaitu Pak Undang dengan Bu Sutina untuk kasus penggelapan tanah. Dan akhirnya kami bisa melakukan penangkapan terhadap 9 orang tersangka. 9 orang tersangka yang terdiri dari satu saudara AM selaku pemberi jasa pinjaman uang, kemudian saudara NN, saudara EN, saudara AC, saudara AK, saudara BI, saudara US, dan saudara MA. Itu adalah pelaku untuk 170 jungto 406 jungto 5556. Sedangkan satu tersangka dengan inisial saudara E yang merupakan kakak kandung dari Bapak Undang, itu kami terapkan pasal 385 KUHP, yaitu penggelapan tanah yang bukan haknya. Dan adapun barang bukti yang sudah kami sita, yaitu sejumlah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengerusakan atau perobohan bangunan, termasuk juga adanya beberapa kwitansi dan juga perjanjian serta SHM yang sudah tertera atas nama Bapak Undang. Untuk pasal yang kami terapkan tadi sudah kami sampaikan. Untuk pasal 170 dengan 406 untuk ancaman pidana paling maksimal adalah 5 tahun penjara. Sedangkan untuk pasal 385 yang kami terapkan terhadap satu orang itu ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Tidak ada pasal soal pinjaman uang. Sementara tidak, kami saat ini lebih kepada fokus untuk pengerusakan dengan pembongkaran rumahnya dan serta penggelapan tanahnya. Untuk selebihnya, untuk kaitan dengan pengembangan lebih lanjut, tentunya akan kami dalami. Stefanus Roy Rening, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB mengabarkan, kliennya saat ini berada di Koya Jayapura, Papua. Lukas NMB menurut Roy bersikukuh memilih untuk tetap dan tak akan meninggalkan Papua sekalipun untuk keperluan pemeriksaan. Lukas NMB kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam keterangannya, Roy mengaku bahwa saat ini Lukas NMB merasa tidak nyaman sehingga ia memilih tetap tinggal di Papua bersama dengan rakyatnya. Roy pun meminta agar KPK yang datang ke Papua untuk memeriksa Lukas NMB. Selain karena kondisi sakit, Roy juga mengaku Lukas NMB tidak diberikan izin oleh masyarakat Papua yang mengaku membela Lukas NMB. Tak hanya itu, Roy pun mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Sebagaimana diberitakan, Mahfud MD menyebut selain dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang dilakukan Lukas NMB, ada dugaan korupsi ratusan miliar rupiah berdasarkan laporan PPATK. Atas pernyataan itu, Roy pun meminta agar Mahfud MD berhenti mengeluarkan statement yang dinilai justru memperkeruh situasi. Menurut Roy, pernyataan Mahfud MD itu membingungkan masyarakat.
Polrestabes Semarang memberikan ultimatum pada pelaku pembunuh pegawai Bapenda Kota Semarang Iwan Budi Prasetyo agar segera menyerahkan diri. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan hasil penyelidikan lambat atau cepat para pelaku pembunuh sanksi korupsi tersebut tetap akan tertangkap. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan satu ponsel yang ikut terbakar bersama korban. Sampai saat ini pihaknya juga menemukan 2 pisau, sepeda motor, baju, dan juga jam tangan milik Iwan Budi. Barang-barang tersebut bisa dijadikan barang bukti pelengkap. Terpisah, One Anggrawati, istri Iwan Budi, meminta para pelaku pembunuhan suaminya untuk segera menyerahkan diri ke kepolisian. One juga berterima kasih pada aparat kepolisian yang telah berusaha keras mengungkap kasus pembunuhan sang suami. Dirinya pun berharap pelaku akan segera ditangkap seiring ditemukan sejumlah petunjuk baru. Polda Jawa Tengah mengatakan bahwa pegawai Bapenda Kota Semarang punya inisiatif untuk datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan sebelum dinyatakan hilang, Iwan Budi mengaku akan bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Iwan ditemukan tewas terbakar di kawasan Pantai Marina setelah sempat menghilang. Hal ini diketahui dari adanya hasil tes DNA antara mayat terbakar dengan Iwan Budi yang kemudian identik. Mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu, terkhususnya polisi yang saat ini saya tahu mereka berupaya untuk menemukan bagian-bagian yang hilang sampai saat ini belum ketemu. Semoga ini dipercepat hingga dipercepat penemuan bagian tubuh dan dipercepat menemukan pelaku yang sampai saat ini masih misteri. Itu harapan saya. Sehat terus ya para kru, para semuanya yang saat ini berupaya untuk mencari pelaku dan mencari itu yang hilang saat ini. Semoga polisi, para polisi, semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu, kesehatan, berkati Tuhan, terima dekat dan berbahagia. Harapan Bu, jadi gini Bu, waktu sebelum DNA itu ini Ibu apakah sudah terasa atau gimana sebelumnya? Belum ada firasat apapun. Belum ada firasat ya? Ada firasat sampai saat itu saya merasa dia masih ada. Karena mungkin saya belum ikhlas ya, belum menganggap dia sudah ada. Saja begitu. Indonesia Police Watch atau IPW Tribuners mengungkap identitas RBT alias Wong yang diduga telah menyediakan private jet untuk Brigjen Hendra Kurniawan. Private jet itu dipakai Brigjen Hendra untuk datang ke Jambi bertemu keluarga Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Tak hanya RBT, ada satu sosok sipil yang berinisial YS yang juga diduga ikut membantu menyediakan jet tersebut. IPW sendiri tak membeberkan siapa sosok RBT lebih jauhnya. Hanya saja dikatakan bahwa jet yang dimiliki RBT dan YS berjenis T7JAB. RBT juga dituding merupakan bagian dari konsorsium judi online. Dalam catatan IPW, Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Private jet T7JAB ini diketahui sering dipakai oleh AH dan juga YS untuk penerbangan bisnis Jakarta-Bali. Indonesia Police Watch meminta tim Sus Polri untuk mengusut soal penyedia jet private tersebut yang diduga digunakan mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Berdasarkan keterangan tertulis IPW, saat awal kasus kematian Brigadir J, pada 11 Juli lalu, Brigjen Hendra diduga menggunakan private jet untuk mendatangi rumah keluarga Brigadir J. Adapun saat itu Brigjen Hendra sempat ke Jambi menemui keluarga dan memberikan penjelasan atas kematian Brigadir J atas perintah Irjen Verdi Sambo. IPW juga mencium aroma keterlibatan RBT dan YS terkait kasus Verdi Sambo dan juga konsorsium terkait judi online. Ya, oke. Pak, terkait IPW menyebut ada 2 penyedia private jet untuk Brigjen Hendra Kurniawan, itu akan selidiki apa oleh tim Sus, Pak? Itu bagian daripada materi dari tim sus ya, khususnya dari
Ya, cukup ya, rekan-rekan. FS aja. Hari ini fokus ke FS. Tuntas hari ini sesuai dengan perintah Pak Kapolri. Sementara itu, Tribuners, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso bahkan mengaku telah mengantongi data aliran penggunaan dana judi online oleh sejumlah anggota kepolisian. Uang judi tersebut dikatakannya digunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi, membiayai perjalanan ke luar negeri, membeli kamera hingga cerutu. Ia pun mengaku memiliki data transaksi penggunaan aliran dana tersebut. Sugeng mengatakan IPW memiliki data aliran dana konsorsium 303 pada sejumlah nama anggota Polri. IPW pun mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk membersihkan institusi Polri. IPW menemukan nama-nama yang sama yang ada dalam data aliran keuangan dan juga para anggota polisi yang dipecat atau telah dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang kode etik, serta nama-nama di Satuan Tugas Khusus atau Satgasus yang kini telah dibubarkan. Berdasarkan penelusuran PPATK, IPW mengungkapkan besaran transaksi judi di Indonesia mencapai angka fantastis yakni 155 triliun rupiah. IPW kemudian meminta agar mendesak tim sus Polri menelusuri kaitan antara dana judi online tersebut dengan konsorsium 303. Menurut Sugeng, tak ada alasan bagi tim sus atau Bareskrim tidak memproses hukum judi online kelompok konsorsium 303 dan kaitannya dengan transaksi besar tersebut. Ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dengan memerintahkan Kapolri agar lebih serius memproses hukum temuan dana triliunan rupiah itu. Pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengaku terus berharap ada penuntasan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Hanya saja Kamarudin meminta agar keluarga harus siap-siap kecewa karena pengusutan kasus pembunuhan berencana tersebut sangat berbelit-belit. Diketahui sudah 3 bulan berlalu namun berkas para tersangka belum juga lengkap. Meski begitu, Kamarudin tegas mengatakan bahwa ia masih tetap akan mengawal kasus ini dengan sangat maksimal. Diketahui keluarga Brigadir J sudah mulai jenuh dengan pemberitaan soal kasus sang anak yang tak kunjung dibawa ke meja hijau. Walaupun Samuel Huta Barat merasa jenuh, namun masih tetap bersemangat untuk memperjuangkan kebenaran. Ibunda Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak kini juga diketahui sudah mulai beraktivitas serta mengajar kembali setelah beberapa bulan belakangan mengawal kasus tewasnya sang anak. Di Sungai Bahar, Muaro Jambi, kondisi keluarga Brigadir J terutama sang ibu dalam kondisi lebih baik. Saat ini ia juga sudah kembali ke sekolah meski masih dalam masa cuti yang baru akan berakhir pada akhir September ini. Berbeda hal dengan keluarga Brigadir J, Verdi Sambo kini justru harus mengalami nasib dipecat dari kepolisian. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Polri nantinya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Keputusan pemecatan ini juga diakui kepolisian sudah mengikat serta final, sehingga Verdi Sambo tak bisa lagi untuk melakukan upaya hukum lain.
Ke informasi lain, Saudara, KPK menduga bahwa unjuk rasa Save Lukas NMB dikondisikan oleh pendukung Lukas NMB. Tak hanya itu, Lukas NMB yang kini jadi tersangka juga diduga ada di balik aksi demo tersebut. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan kebebasan masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Karyoto menekankan bahwa Komisi Anti Rasuah menghargai berbagai pendapat yang mengemuka terkait proses hukum yang tengah dilakukan. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengumpulkan sejumlah lembaga penegak hukum untuk membicarakan persoalan memanas yang terjadi di Papua. Diketahui aksi demonstrasi mendukung Lukas NMB oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Koalisi Rakyat Papua dilakukan pada Selasa 20 September kemarin. Namun demikian, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor McBon sempat mengatakan polisi sedianya tak memberikan izin atas demo yang menyerukan dukungan terhadap Gubernur Papua itu. Menko Polhukam Mahfud MD sendiri telah membongkar sejumlah temuan soal kasus dugaan korupsi yang telah menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Salah satunya, Mahfud MD mengatakan Lukas diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud MD tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Ada beberapa kasus lainnya yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Paling-paling nanti kalau bahasa penyidikan dan penuntut, perilaku yang bersangkutan apakah kooperatif itu akan menjadi peringan. Ya, kooperatif tidak melakukan ya hal yang bertele-tele, berbohong dan lain-lain. Itu poinnya yang tadi masalah dukungan dari orang-orang gereja dan lain-lain. Itu bukan hal yang sangat spesifik terhadap perkara ini. Kemudian menyangkut masalah demo. Demo ini kan dalam hal kebebasan warga masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dilindungi undang-undang. Hanya saja kita melihat ini adalah suatu demo yang diupayakan oleh pihak tersangka LE. Namun demikian, karena kita prinsipnya menghargai proses yang terjadi, kita juga menghimbau. Kemarin kenapa misalnya Menko Polhukam mengumpulkan para penegak hukum yang terkait dengan Papua? Itu memang dirasa perlu, situasi di sana agak berbeda dari yang biasanya. Sehingga berbagai hal koordinasi juga kita lakukan. Karena di awal memang ada yang namanya dianggapnya bahwa tersangka LE itu hanya melakukan korupsi senilai 1 miliar. Ya, inisial RBT atau yang belakangan diketahui merupakan Robert Bono Susatya, pengusaha yang dituding menyediakan jet pribadi untuk mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan terbang ke Jambi menemui keluarga Brigadir J. Akhirnya buka sebagai pemilik jet pribadi dengan kode T7JAB yang disebut IPW dipakai Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan pada 11 Juli lalu. Robert juga mempertanyakan bukti IPW yang menuduhnya memiliki jet pribadi yang dipakai Hendra Kurniawan. Untuk itu kini Robert sedang mempertimbangkan apakah dirinya akan mengambil langkah hukum atas penjelasan IPW tersebut. Robert mengatakan akan berkonsultasi dengan pengacaranya untuk mempertimbangkan melaporkan IPW atau tidak. Robert mengaku dirinya memang mengenal Brigjen Hendra Kurniawan. Robert Bono Susatya mengaku mengenal mantan Karopaminal Divpropam Polri itu sejak ia masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Menurut Robert, perkenalannya dengan Brigjen Hendra Kurniawan sudah berlangsung selama 7 tahun atau sejak berpangkat AKBP. Meski saling mengenal, Robert pun menegaskan ia tak pernah lagi berkomunikasi dengan Brigjen Hendra. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut nama Robert Priantono Bono Susatya sebagai pemilik jet pribadi yang ditumpangi Hendra Kurniawan. Sugeng bahkan mengatakan Robert sebagai seorang mafia judi online. Sugeng pun menuturkan berdasarkan penelusuran IPW, Hendra menggunakan jet dengan kode registrasi T7JAB.
Masih terkait pernyataan dari IPW, Tribuners, diagram konsorsium 303 yang sempat viral di media sosial diklaim IPW bukanlah sebuah hoax. Nama-nama oknum anggota polisi yang muncul dalam diagram kini bahkan diketahui sudah mendapatkan sanksi PTDH. Indonesia Police Watch menegaskan bahwa diagram konsorsium 303 yang sempat beredar di media sosial memiliki kesamaan atau kebenaran dengan bukti yang dimiliki oleh IPW, meski tak 100% benar. Ada kesamaan keterangan dalam diagram dengan bukti yang dimiliki IPW. Sejumlah nama yang muncul baik dari kalangan luar maupun anggota Polri selaras dengan data yang dimiliki IPW. Nama-nama anggota polisi yang muncul dalam diagram kini juga diketahui sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sejumlah nama anggota Satgasus juga diduga terlibat dengan konsorsium 303. Sugeng menilai kecocokan sejumlah nama anggota Polri tersebut bukanlah sebuah kebetulan semata. Sugeng pun siap diperiksa penyidik dengan menunjukkan alat bukti yang kini dimilikinya. Terkait dengan kasus Brigadir J, IPW juga menemukan adanya dugaan penggunaan jet pribadi oleh mantan Karopaminal Divpropam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Jet pribadi tersebut diduga dibiayai oleh konsorsium 303 dan digunakan Brigjen Hendra untuk menemui keluarga Brigadir J di Muaro Jambi. Pada 11 Juli lalu, Brigjen Hendra menemui keluarga Brigadir J bersama dengan personil Polri lain seperti Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal Samuel, Bribda Fernanda, Bribtu Sigit, Bribtu Putu, serta Bribtu Mika. IPW mengidentifikasi Brigjen Hendra bersama rombongan terbang menggunakan jet pribadi jenis T-7JAB. Menurut informasi yang dimiliki IPW, jet tersebut dimiliki oleh sosok yang belakangan dikatakan sebagai Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia. Kita ke informasi lainnya, saudara. Masyarakat di Cilegon tengah ramai terkait ratusan mayat ditemukan utuh saat makam di lingkungan Cilodan, Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dibongkar baru-baru ini. Pembongkaran makam ini merupakan relokasi makam yang dilakukan PT Pancapuri atau anak usaha PT Chandra Asri. Nantinya makam akan dipindahkan ke Desa Grogol, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Pengurus relokasi makam Cilondan, Mahrij, mengatakan sebanyak kurang lebih 319 jenazah yang dipindahkan dan sebanyak 152 jenazah keadaannya masih utuh. Mahrij pun menjelaskan bahwa kondisi ini adalah sebuah keajaiban. Ia mengatakan beberapa jenazah juga masih tercium aroma wangi dan utuh sampai bagian kulitnya juga masih lengkap. Terminah, warga Kota Cilegon, juga mengetahui 4 jenazah keluarganya masih utuh saat prosesi pemindahan makam. 4 jenazah yang masih utuh itu rencananya akan dipindahkan dari pemakaman di lingkungan Cilodan di Kota Grogol Cilegon ke Desa Grogol, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Terminah mengaku ada 11 keluarganya yang dikubur di pemakaman Cilodan. 4 dari 11 makam keluarganya ditemukan bahwa jenazahnya masih dalam keadaan utuh. Saat melihat prosesi pembongkaran, jasad ibunya yang sudah selama 7 tahun dikubur juga terlihat masih utuh. Sebelum dipindahkan, jenazah ini dibalut dengan double kain kafan lama.
dan sungguh memang itu keajaiban, artinya kita kelarnya keyakinan kita masing-masing. Ada yang sempat wangi juga seperti itu, dan ada beberapa yang